Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ta'lim kita ilmu nahwu untuk pemula. Kemarin teman saya ngontak saya supaya diulang-ulang karena untuk pemula itu ternyata istilah-istilahnya itu memang benar-benar asing gitu ya. Jadi mulai dari istilah kalimah isim, kalimah fiil, kalimah huruf, i'rab, i'rab ada rofa, nasob, jer, jazm, belum lagi nanti bicara tentang sekarang marfu'atul asma, muncul istilah fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, dan seterusnya, itu ternyata memang cukup memakan energi juga ya untuk menghafalkannya gitu. Istilah-istilah aja baru dari istilah-istilah itu. Tapi nggak apa-apa, karena ini memang kan taklim untuk pemula ya. Jadi kita ulang-ulang lagi. Dasar-dasar utamanya itu begini. Pertama ya, kalau kita bicara kalimah itu ada tiga kan. Kalimah isim, kalimah fiil, kalimah huruf. Itu harus tahu dulu. Kalimah ada tiga. Isim itu kalimah apa? Isim itu kata benda. Di dalam bahasa Arab itu kalimah ya, kalimah isim. Maksudnya itu kata benda. Kalimah fiil itu sederhananya kata kata kerja. Nah, kalimat huruf itu yang bukan kata benda dan bukan kata kerja. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu bisa penghubung gitu ya. Dan, dari, di atas, di bawah, ke kiri, ke kanan. Nah, itu kan bukan kata kerja, bukan kata benda. Nah, itu dia masuk kalimat huruf dalam bahasa Arab dikelompokkannya. Itu dulu ya, tahu ya. Nah, setelah kita bicara kalimah, kemarin kita bicara tentang i'rab. I'rab itu apa sih? Bingung. Nah, gitu kan. I'rab itu perubahan akhir kata. Perubahan akhir kata. Yadribu menjadi yadriba. Nah, itu berarti dari bu ke ba itu berarti kata. Fataha menjadi yaftahu. Nah, itu berarti ada akhir yang berubah, itu namanya i'rab. Zaidan, Zaidun, Zaidin. Nah, itu kan dan tuntin itu berarti i'rab karena eh, bawahnya akhirnya itu berubah. Itu namanya i'rab. Jadi perubahan akhir kata. Bukan perubahan awal, bukan perubahan tengah ya, tapi perubahan akhir itu i'rab. Nah, i'rab itu ada 4 ya. I'rab rofa, i'rab nasab, i'rab jer, i'rab jazm. Waduh, bingung juga ini, banyak banget gitu kan. Nah, mulai banyak itu yang harus kita hafalin, tapi nggak apa-apa. Sederhananya, i'rab itu kan ada banyak tanda-tanda itu. Sederhananya, kalau rofa itu berarti dhammah. Kan meskipun nanti ada tanda-tanda lain ya, tapi tanda utamanya itu dhammah. Kemudian nasab, tanda utamanya itu fathah. Jer, tanda utamanya itu kasro, dan jazm, tanda utamanya itu sukun. Nah, sekarang kita masuk nih ke topik. Topik saya share dulu ya. Masuk ke topik lanjutannya. Nah, ini lanjutannya. Sebenarnya topik kita itu saya share dulu yang kitab jurumiyahnya ya. Yang beberapa kali pertemuan belakang ini kita itu sedang membicarakan ini babul marfu'atul asma, sebenarnya di atasnya ini. Babul marfu'atul asma. Nah, ini babu marfu'atul asma. Isim-isim yang dibaca rofa. Tadi kan ada kalimat isim. Tadi ada erob, rofa. Nah, ini isim-isim yang di erobnya rofa, kira-kira gitu. Isim-isim yang dirofakan. Apa saja? Nah, nanti kita diskusi lagi. Kemarin kita udah bahas ada fa'il, udah kan? Fa'il kan? Fa'il itu subjek. Kemudian ada naibul fa'il. Naibul fa'il itu nih, maf'ul, babul maf'ul, alladzi lam yusamma fa'iluhu, itu maksudnya naibul fa'il. Kata lainnya itu naibul fa'il. Nah, kita hari ini masih akan bicara naibul fa'il ini.
Ini saya stop dulu di sini. Saya share satunya lagi ya, yang tabelnya yang lebih berbentuk tabel. Nah ini. Nah ini sudah di apa buat ringkasannya. Marfu'atul asma, isim-isim yang dibaca rofa. Ada berapa isim-isim yang dibaca rofa? Ada 7 di sini. Pertama fa'il ya, sudah kita bahas kemarin, subjek. Naibul fa'il tadi yang ismu alladzi lam fa'il alladzi lam yusamma, maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, itu naibul fa'il. Mubtada nanti kita diskusikan, ini belum secara lengkap ya. Al khobar juga belum, ismu kana belum, khobaru inna atau wabilil marfu juga belum. Jadi kita baru dari 7 marfu atau asma itu baru 2, yaitu fa'il dan naibul fa'il. Nah, naibul fa'il kemarin separuh udah kita diskusikan. Sekarang lebih lengkapnya lagi kita lanjutkan ya, naibul fa'il ya. Jadi hari ini kita fokus ke naibul fa'il dulu, melengkapi yang kemarin. Kemarin kita udah bisa ya cara untuk membentuk naibul fa'il itu munculnya di kalimat pasif, di kalimat pasif, bukan di kalimat aktif. Kalimat pasif itu kemarin disebut fi'il mabni majhul, itu pasif. Kalau aktif itu fi'il mabni maklum. Kalau orang bilang mabni majhul, berarti kita udah tahu tuh, oh dia lagi bicara terkait dengan kalimat pasif. Mabni maklum, oh dia lagi bicara tentang kalimat aktif, kira-kira gitu. Kalimat aktif itu yang seperti apa? Aktif itu saya membuka pintu, itu kan aktif kan? Kalau pasif seperti apa? Dirubah, pintu dibuka. Nah, pintu dibuka. Sama seperti bahasa Arab juga gitu. Saya membuka pintu berarti dia kalimat aktif. Kalau mau dijadikan kalimat pasif di bahasa Indonesianya itu ya tinggal dari membuka jadi dibuka. Apa yang dibuka? Pintu. Pintu dibuka. Nah, pintu itu tadinya kan objek. Saya membuka pintu. Saya itu subjek, membuka predikat, pintu objek. Nah, kalau mau dibuat pasif berarti sayanya dibuang kan. Nah, pintu dibuka. Nah, pintu dibuka itu kalau dalam bahasa Indonesia kan jadi pintu itu subjek, dibuka objek, kira-kira gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu pintu dibuka, itu pintu itu berarti namanya naibul fa'il, pengganti fa'il. Tadinya subjek, kemudian tadinya objek, kemudian dijadikan subjek. Maka dalam bahasa Arab disebut sebagai naibul fa'il, kira-kira gitu. Nah, next. Oke, ini nggak usah kita bahas lagi. Ini sudah ya cara untuk membentuk dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Apabila itu ya, apabila dia itu fi'il madhi, maka ada ketentuannya mana ini ketentuannya ini. Nah, dicek ketentuannya. Oh, nah ini, apabila dia fi'il madhi, maka ketentuannya itu di dhammah huruf awalnya dan di kasroh huruf sebelum akhirnya. Dakaro menjadi dukiro, fataha menjadi futiha. Kemudian istighfaro yastaghfiru, astaghfaro yastaghfiru, astaghfaro istighfaro yastaghfiru. Nah, yastaghfiru ini kan fi'il mudhore menjadi yustaghfaru, yustaghfaru. Istakmala yastakmilu menjadi yustu'mila. Istakmala menjadi ustu'mila. Yastakmilu menjadi yustu'milu. Gitu. Jadi kalau dia fi'il madhi di dhammah huruf depannya, kemudian huruf awalnya di dhammah, kemudian huruf sebelum akhir itu di kasroh.
Nanti harus banyak latihan memang. Jadi istaghfaro yastaghfiru, gitu kan ya. Istaghfaro itu kan fi'il madhi. Kalau dia dijadikan pasif seperti apa? Ustughfiro. Yastaghfiru, istaghfaro yastaghfiru. Yastaghfiru dia beristighfar. Kalau eh, dia dijadikan pasif berarti yastaghfiru menjadi yustughfiru dan seterusnya ya. Fi'il mudhari' dah ini. Fataha yuftahu. Fataha yuftahu. Dzakara yuzkaru menjadi yuzkiru. Dzakara dar. Dzakara yadhkuru. Yadhkuru menjadi yuzkaru. Yuzkar disebutkan dan seterusnya ya. Next. Yang ini udah kan kemarin kita, pokoknya kita di naibul fa'il ini harus bisa membentuk dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif terlebih dahulu. Itu kuncinya. Cara membentuknya gimana? Ya ini tadi cara membentuknya. Kalau dia fi'il madhi, di dhammah awalnya dan di kasroh huruf sebelum akhirnya. Dilatih memang harus latihan. Kalau dia fi'il mudhari', di dhammah huruf awalnya dan di fathah huruf sebelum akhir. Harus dilatih ya, latihan. Jangan pengen cepat-cepat, tadi latihan, banyak latihan di sini. Nah, sekarang kita masuk lagi ke catatan-catatan lain terkait dengan naibul fa'il. Banyak hal ini di naibul fa'il ini yang harus di. Nah, ini lafadz yang bisa menjadi naibul fa'il. Apa saja yang bisa menjadi naibul fa'il? Pertama, naibul fa'il ini kan yang tadinya dia bukan fa'il, ditarik menjadi fa'il, kira-kira gitu. Apa yang bisa ditarik menjadi fa'il? Pertama maf'ul bih, ini maf'ul bih. Ini ya, maf'ul bih. Ya. Ini maf'ul bih itu objek. Objek bisa ditarik menjadi subjek. Kemudian dorof. Dorof zaman, dorof makan. Dorof itu keterangan, keterangan zaman, keterangan makan. Cer majrur. Cer majrur. Kalau ada huruf cer, itu ada majrurnya. Nah, itu bisa di cer majrur ini bisa dijadikan naibul fa'il. Masdar. Masdar itu kata benda dari pembentukan fi'il. Nah, contohnya di sini. Maf'ul B yang dijadikan sebagai naibul fa'il itu ini. Misalnya ini doroba zaidun amron. Nah, ketika zaidunnya fa'ilnya dibuang, amron kan tadinya maf'ul bih kan, ditarik dia menjadi fa'il, namanya naibul fa'il sebagai pelaku. Duriba amrun. Jadinya dia naibul fa'il. Duriba amrun, dipukul amr. Amr dipukul. Ya, tadinya doroba zaitun amron, ya kan? Zaitunnya itu fa'il, amronnya itu sebagai maf'ul. Kemudian fa'ilnya dibuang, maka terbentuklah pasif atau mabni majhul. Duriba amrun. Jangan amron karena dia sudah menjadi naibul fa'il. Lanjut ya. Dorof. Dorof itu keterangan. Keterangan tempat, keterangan waktu itu bisa juga dijadikan naibul fa'il. Julisa amamuka. Didudukin tempatmu. Didudukin tempatmu. Sima Ramadhanu, dipuasain bulan Ramadan. Nah, tadinya kayak nih Sima Ramadan itu ya. Tadinya soma Ahmadu Ramadhana. Nah, berpuasa Ahmad di bulan Ramadan. Nah, dia Ramadhana awalnya itu adalah dorof zaman, keterangan waktu maksudnya, dorof zaman itu keterangan waktu, ditarik dia menjadi naibul fa'il karena fa'ilnya dibuang. Jadilah dia tadinya soma menjadi sima, ini berarti pasif,
Ramadan. Kemudian ini jalasa Zaidun amamaka. Tadinya begitu. Jalasa Zaidun amamaka. Zaid duduk di depanmu. Nah, tadinya begitu. Tapi dia dari kalimat aktif dijadikan kalimat pasif. Jadinya julisa amamuka. Didudukin depanmu. Failnya dibuang. Jar majrur. Jar majrur juga bisa dijadikan naibul fa'il. Walamma suqito fi aidihim. Nah, tadinya sakoto, kemudian dia diubah menjadi sukito. Berarti dari aktif menjadi pasif. Fi aidihim langsung menjadi naibul fa'ilnya. Kemudian masdar juga bisa. Faida nufikho fusuri nafkhotu wahidah. Nufikho. Ditiup dengan ledakan yang keras. Fisuri nafkhotun wahidatun. Nafkhotun. Jadi masdar, nafkhotun itu masdar. Ledakan. Tiupan. Nah, nafkhotun wahidatun. Nafkhotun. Jadi nufikho nafkhotun. Jadi dia dari masdar itu bisa menjadi naibul fa'il. Next. Ini udah ya, contoh naibul fa'il. Contoh ini sudah. Ini juga sudah. Nah, berarti ini sudah ini bab tentang naibul fa'il ya. Jadi harus pertama ya kuncinya di pelajaran terkait naibul fa'il ini. Kunci pertamanya itu harus bisa merubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kuncinya itu. Nah, dalam perubahan itu tetap harus ditentukan fa'ilnya dibuang, pelakunya dibuang, subjeknya dibuang, yang sekarang ada itu objeknya. Objek bisa dijadikan subjek, itu namanya naibul fa'il. Maf'ul bih dijadikan sebagai fa'il, maka disebut sebagai naibul fa'il. Dia nggak menjadi fa'il, tetapi naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Nah, yang bisa menjadi pengganti fa'il itu ini tadi. Nah, bisa maf'ul bih, bisa dorof, bisa jar majrur, bisa masdar. Itu bisa menjadi naibul fa'il. Ini memang sudah agak advance ya pembelajarannya, tetapi nggak apa-apa. Ini sebagai pengetahuan bahwa yang bisa menjadi naibul fa'il umumnya itu kan di pelajaran dasar itu hanya maf'ul bi aja yang bisa menjadi naibul fa'il. Ternyata enggak. Ternyata dorof juga bisa menjadi naibul fa'il, jar majrur juga bisa menjadi naibul fa'il, masdar juga bisa menjadi naibul fa'il. Nah, karena kita masih di tataran pemula, kita masih bingung. Dorof itu apa? Jar majrur itu apa? Masdar itu apa? Nggak usah terlalu dipusingkan terkait itu, tapi yang penting kita tahu bagaimana membentuk kalimat aktif menjadi kalimat pasif tadi. Ini hanya pengetahuan tambahan apa-apa sih yang bisa dijadikan naibul fa'il. Ya, oke. Untuk sementara itu bab tentang naibul fa'il. Jadi ini masih rangkaian dari bab marfu'atul asma. Semoga kita bisa memahaminya. Kita tutup dengan doa kafar majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.